Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udzumadzatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri, pemirsa, subscriber, apa kabar Anda hari ini? Saya yakin Anda dalam keadaan baik, tengah berbahagia bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian cintai. Doa dan harapan saya semoga kita semuanya diberikan rahmat, berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjalani hidup sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan lebih penting lagi, kita bisa bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan beberapa hari lagi. Rasulullah pernah bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah." Siapa yang bergembira karena masuknya bulan suci Ramadan, dijanjikan surga oleh Allah. Oleh karena itu, kita harus bergembira, kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin, membersihkan pakaian kita, membersihkan tubuh kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan hati kita. Kemudian kita isi dengan hal-hal yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan pikiran yang baik, dengan tubuh yang terjaga kebersihannya. Kita sambut bulan Ramadan, insya Allah Ramadan akan menunjukkan kepada kita rahasia-rahasianya, akan menunjukkan keindahnya, akan menunjukkan kelebihannya dibanding bulan-bulan yang lain. Apalagi Allah sudah memberikan isyarat bahwa setiap amal pahalanya akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali, kecuali Ramadan. Maka didauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa untuk aku dan hanya aku yang akan memberikan pahala. Akhirnya saya ucapkan selamat berpuasa. Semoga menjadi puasa yang mengantarkan kita kepada ketakwaan. Amin, Allahumma amin. Saya memiliki ibu ya, yang orang desa memanggilnya Mak. Saya dulu memanggil ibu juga Mak sebagai orang desa. Tapi lama-lama karena berpindah ke kota, panggilan itu saya rubah menjadi ibu. Ibu saya adalah wanita desa yang memiliki semangat luar biasa, memiliki cita-cita yang tidak terbendung oleh realitas sosialnya. Walaupun ibu ini relatif miskin, tapi cita-cita untuk mengantarkan putranya menjadi anak-anak yang bermanfaat tidak pernah mengecil, tidak pernah padam. Yang kedua, ibu juga mengajarkan kepada kami untuk menghormati orang tua, termasuk orang tua yang sudah meninggal. Oleh karena itu, semasa ibu masih ada, kami selalu diajak untuk berziarah ke makam-makam. Yang pertama untuk mengingat orang-orang tua itu. Yang kedua untuk belajar dari prestasi-prestasi kehidupan mereka. Yang ketiga tentu untuk mengajarkan kepada kita tentang arti penting hidup. Karena ketika mati semuanya sudah selesai. Dan hari ini bersama dengan ibu, bersama dengan istri akan
mencoba meneladani apa yang pernah diajarkan oleh ibu. Tentu ada yang kurang karena di tahun-tahun yang lalu ibu saya menyertainya dan membimbing kami. Saat ini hanya saya bersama dengan istri, ada yang kurang. Tapi kami mencoba meneladani dan menapak tilas apa yang pernah ditradisikan oleh ibu saya. Terima kasih, mari kita langsung berjalan, nanti akan kita sambung setelah kita sampai di beberapa tempat yang kita tuju. Terima kasih. Ini yang pertama, kita ke ziarah ke makam ibu saya yang kita makamkan di belakang Masjid Pesantren Modern Al-Amanah. Memang agak sayang, dulu ketika ibu masih sugeng, ibu selalu menyertai dan menemani saya ketika berziarah ke makam ayahanda, ke makam nenek, ke makam Pak D, ke makam-makam yang lain. Tapi tahun ini tampaknya ibu tidak menyertai kami secara fisik. Tapi saya yakin dengan semangat dan mungkin rohnya menyertai perjalanan ziarah kami seperti yang ditradisikan oleh ibu kami. Assalamualaikum. Ini makbaroh ibu saya. Di makbaroh ini rencananya memang kita buat lebih dahulu untuk saya. Tapi ternyata ibu saya mendahului, adik saya mendahului, 1-2 ustadz mendahului. Jadi yang ada di makbaroh ini ibu saya, adik saya Qayyum Wahyudi, Ustadz Nur Rohim, dan Ustadz Ikhwan. Jadi baru 4 orang yang ada di makbaroh ini. Kita sampai di tujuan kedua di makbaroh Pak D saya. Pak D saya ini meninggal sebelum nikah. Kata nenek saya, beliau ini adalah orang yang sangat alim, tapi belum sempat menyebarkan ilmunya. Beliau sakit cukup lama
kata orang-orang terkena sesuatu. Tapi saya sendiri tidak meyakini terkena sesuatu, ya mungkin karena sakit yang belum terdeteksi dengan pengobatan pada saat itu. Jadi Pak D saya ini wafat sebelum menikah. Mari kita ziarah di makamnya Pak D saya. Ini di makam pundi nggih? Jenenge makam napa niki? Makam Kujon. Kujon. Nggih, Kujon. Kujon. Nggih. Desa pundi? Desa Pengkol, Kujon Pengkol. Di makam Kujon. Desa Bungkol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahla diyar. Wa inna bikum insyaallah lahikun. Ibu-ibu ini adalah orang-orang yang senantiasa membersihkan makam ini. Sehingga keluarga kalau datang ke sini pasti menemukan makam keluarganya dengan bersih. Ini beliau tinggal di rumah sekitar makam ini, ya. Ya, terima kasih. Makam Kujon. Bersih sekali ya. Nggih. Ini pas bersih. Beruntung saya tidak bisa melihat makhluk lain. Kalau saya bisa melihat makhluk lain, saya bisa lari ketakutan. Tapi saya bisa merasakan setiap kali ke sini sekian ratus mata yang tidak terlihat sedang melihat, sedang mengamati. Sebagian kenal, sebagian pendatang baru. Kenapa pendatang baru? Mungkin sengaja diundang oleh sebagian orang sehingga mereka banyak tinggal di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai di ziarah di makamnya Pak Poh saya. Dan saya setiap tahun hanya bisa sekali ke sini dan ketemu Bude sama Bule. Bude, Bule, Pak D, Pak Le ketemu di sini. Dan terima kasih kepada semuanya berkenan ngopeni makam di sini, khususnya makamnya Pak D saya. Kita lanjutkan untuk ziarah ke makam yang lain, makamnya nenek dan kakek saya. Kita sampai di makbaroh yang ketiga yang kita kunjungi, yaitu di makbaroh Kejen, Prambon. Di sini pemakaman umum bercampur dengan pemakaman keluarga. Yang dimakamkan di sini adalah nenek saya, Mbah Kondi.
Mbah Kondi ini punya banyak saudara. Beliau termasuk orang yang mengalami kesulitan yang luar biasa karena saudara-saudaranya relatif mendapatkan keberhasilan. Ada yang memiliki pesantren besar, memiliki lembaga pendidikan, memiliki masjid, sedangkan Mbah ini sangat sibuk untuk bisa membesarkan putra-putrinya yang ketika ditinggal Mbah Kung masih sangat kecil. Tapi alhamdulillah saya cucu beliau mungkin lantaran riyadhah beliau, kekuatan beliau untuk menjalani hidup, saya cucunya mendapatkan bonus keberkahan dari apa yang beliau amalkan pada saat itu. Ini kita sedang masuk di makam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya al-hadiyar wa inna bikum insyaallah lahikun. Di sini dimakamkan beberapa saudara kecuali Mbah putri saya. Yang pertama Mbah Kondi atau Mbah Hajah Mutmainnah. Kemudian ada saudara misan saya Haji Muhammad Sofwan. Kemudian ada bude saya Ibu Hajah Siti Fatimah. Kemudian ada juga saudara misan saya yang lain, Insinyur Haji Abdul Jalil. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber. Sekarang saya di Desa Juwet, Prambon, Nganjuk untuk berziarah ke makamnya kakek dari pihak ibu. Namanya Mbah Kiai Bashar. Mbah Kiai Bashar ini meninggalkan putra-putrinya ketika putra-putrinya masih sangat kecil, termasuk ibu saya masih kecil, dan beliau tidak ingat figur dari ayahandanya Kiai Bashar ini. Desa Juwet ini desa yang ada di tepi Sungai Brantas. Tidak kita bisa bayangkan bagaimana sekitar 80 tahun yang lalu desa ini pasti desa yang sangat terpencil dan perekonomian pada zaman penjajahan juga sangat sulit. Jadi kita setiap kali berziarah bukan hanya ingat akan mati bahwa cepat atau lambat kita juga akan dipanggil oleh Allah, tapi kita juga berimajinasi kira-kira 80 tahun atau 100 tahun yang lalu bagaimana kehidupan
kakek dan nenek saya menghidupi Pak D dan ibu saya yang rata-rata masih sangat kecil, tentu sangat berat, penuh penderitaan, tapi dari energi yang tersimpan di dalam diri beliau kemudian bisa menular kepada generasi penerusnya. Walaupun kehidupan sangat sulit, rata-rata anak cucu dari Mbah Basar dan Mbah Hajah Mutmainah atau Mbah Kondi ini memiliki semangat bertarung, memiliki motivasi yang luar biasa, sehingga mereka tersebar di berbagai tempat dan menjadi orang yang bermanfaat. Kita ziarah tabarukan, muka-muka semangat yang tidak pernah padam dalam diri beliau, walaupun menghadapi derita yang luar biasa, bisa juga mengilhami perjalanan hidup kita. Hidup memang memiliki tantangan tersendiri, tapi substansinya tetap sama. Untuk menghadapinya penuh dengan jiwa mujahid, penuh dengan kesabaran, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para kakek dan nenek kita. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, sekarang ziarah ke Makbaroh yang ke-5. Ini Makbaroh dari ayahanda saya, Haji Misbah. Makbaroh ini terletak di Desa Kedung Sari. Dulu kecamatannya Grogol, sekarang mungkin kecamatannya Taroan. Tahun lalu saya masih berziarah dalam suasana pandemi dengan adik saya. Ternyata tahun ini adik saya tidak bisa menemani saya untuk berziarah karena keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kuliah, ayahanda saya wafat, sehingga tidak sempat bergaul layaknya anak dan ayah. Karena di masa kecil saya sudah mondok, demikian juga di usia SMP, SMA, saya juga mondok, kemudian masuk perguruan tinggi, sehingga jarang ketemu dengan ayahanda. Satu hal yang saya kenang dari ayahanda saya, beliau adalah orang yang sabar, orang yang jarang bicara, dan hidupnya sangat sederhana karena memang ekonomi keluarga kami adalah ekonomi yang sangat terbatas. Saya agak getun karena ketika saya diberikan oleh Allah kesempatan untuk membahagiakan orang tua, beliau sudah tidak ada. Waktu itu saya kuliah, ayahanda saya ini adalah perokok berat. Beliau minta rokok kepada saya, dan karena saya mahasiswa, saya tidak punya uang walaupun sedikit untuk memberikan rokok kepada beliau. Dan ketika saya sudah punya kesempatan untuk membelikan rokok dan mungkin memberikan apapun yang beliau minta, justru beliau sudah tidak ada.
Oleh karena itu saya hanya bisa memanjatkan doa, moga-moga ayahanda saya ditempatkan di kedudukan yang mulia di sisi Allah, dosanya diampuni dan amalnya diterima. Yang dimakamkan di sini adalah ayahanda saya, abah saya, Pak Lek saya, Haji Maksum, kemudian Haji Amin, insya Allah. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, saya dilahirkan di desa ini. Dan masa kecil saya adalah masa kecil yang membahagiakan karena hampir di seluruh desa ini menjadi tempat saya bermain, termasuk Makbaroh ini. Cuma sudah banyak berubah di Makbaroh ini. Dulu banyak pohon maja yang buahnya bulat-bulat itu, kemudian yang tua itu kita ambil, kemudian kita belah separuh, isinya kita buang, kemudian kita keringkan, kemudian kita pakai untuk topi baja, untuk perang-perangan bersama dengan teman. Ini ada batas Makbaroh ini, dulu ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dipakai untuk membuat semacam senjata, peluru dari senjata yang kita buat dari bambu, sehingga Makbaroh ini menjadi tempat bermain yang sangat indah di masa kecil saya. Cuma sekarang sudah sangat berubah, hanya satu pohon yang hari ini masih tersisa, yaitu pohon trembesi ini. Ketika saya kecil, ya rasanya sudah seperti ini. Sampai hari ini juga kokoh seperti ini. Ini adalah pohon yang masih tersisa di Makbaroh ini. Sekarang ada di Makbaroh yang ke-6. Itu Makbarohnya kakek dan nenek dari ayah saya. Makbaroh ini ada di belakang masjid desa Silaupuro, termasuk Taroan. Saya tidak menemui kakek saya, atau nemui sebentar karena di usia yang masih kelas berapa gitu, kakek saya Haji Nur itu wafat. Saya kenal dan sering berkunjung ke rumahnya nenek di desa Sumbersari, Kaliboto. Kakek dan nenek saya ini terkenal orang yang sangat kaya, lagi dermawan, sehingga banyak meninggalkan tanah yang sangat luas untuk ahli warisnya. Pelajaran yang saya dapat dari kakek nenek ini adalah beliau sebenarnya adalah seorang pendatang, seorang perantau yang memulai karir usahanya sebagai seorang petani dengan banyak sawah, itu betul-betul dari titik paling bawah. Dengan keimanannya, dengan kejujurannya,
Dan dengan kerja kerasnya beliau berhasil membangun ekonominya, ekonomi yang berbasis pertanian dengan sangat luar biasa. Dan alhamdulillah biasanya tempat ini tempat yang sangat panas, tapi mungkin oleh keluarga yang lain ini ditutup pakai galvalum sehingga menjadi rindang dan kita bisa berziarah kapan saja. Biasanya kalau di sini siang kita tidak bisa karena sangat panas. Hari ini jam 1 siang ternyata tempat ini menjadi tempat yang sangat teduh dan kita bisa berziarah di tempat kakek dan nenek saya ini.